Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai tongkat yang bersejarah yang dibuat oleh suku Kamoro di Timika, Papua. Ini menjadi tongkat penuh dengan simbol-simbol ukirannya. Maka kalau jalan ini menjadi penopang saya yang kuat, kalau jalan ini menjadikan sesuatu yang membuat saya bisa bertahan, kalau sudah capek, apalagi kalau jalannya menanjak. Tetapi kalau jalannya datar, kita tidak punya masalah dengan jalan, maka tongkat ini sebetulnya tidak diperlukan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bicara tentang Injil bahwa Yesus mengutus 70 muridnya. Ada yang mengatakan 72 muridnya. 72 murid diutus berdua-dua untuk mendahului Yesus ke kota-kota di mana Yesus akan mengunjungi. Dan mereka rupanya sudah menjadi pasukan khusus. Tuayan memang banyak tetapi pekerja berkurang. Maka mintalah Tuhan atas tuayan itu supaya semuanya dilengkapi. Kalau kamu saya utus untuk mendahului saya ke kota-kota, ke desa-desa, jangan membawa tongkat, pundi-pundi, ataupun kasut double. Artinya apa? Jangan membawa segala sesuatu yang bukan Tuhan yang diandalkan. Yang diandalkan dalam perutusan ini hanya Tuhan. Kalau kamu diterima di suatu kota, tinggallah di situ. Sampaikan salammu kepada mereka. Kalau ada yang pantas menerima salammu, maka salammu itu akan tinggal di antara mereka. Tapi kalau tidak, salammu kembali kepadamu. Makan dan minumlah, karena seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Dan sampai di situ, sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan, dan wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi kalau kamu ditolak di suatu kota, datanglah di tengah kota itu, kebaskanlah debu atas tanahmu, katakanlah, juga debu kota ini yang menempel di kaki kami kebaskan. Ingat, kerajaan Allah sudah dekat. Maka aku berkata kepadamu, Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara-saudari yang terkasih, banyak ajaran yang disampaikan Yesus pada saat ini. Saya memfokus pada ajaran spiritualitas seorang utusan. Bahwa Yesus mengutus 72 muridnya untuk tidak membawa macam-macam kecuali keyakinan bahwa Tuhan sendiri akan menyertai kita. Tongkat seperti ini. Kalau kita dari rumah belum ada kesulitan dalam hal berjalan ataupun mendaki, itu sudah membawa tongkat, maka kecenderungan kita adalah selalu minta tolong tongkat itu untuk menolong kita lebih dulu. Maka kita tidak perlu membawa ini, tidak perlu membawa bekal atau pundi-pundi. Toh nanti kalau ada kebutuhan di tengah jalan, Tuhan yang akan memenuhinya, yang akan menunjukkan kemurahannya. Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa ini sesuatu yang kadang-kadang perlu iman yang meloncat, perlu iman yang sungguh-sungguh berani menyatakan, ya Tuhan saya percaya, dan melaksanakannya. Tidak membawa apa-apa, tidak membawa jaminan duniawi, kecuali Tuhan sendiri. Karena semua itu akan dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya berjalan, saya mulai mendaki gunung. Ketika saya di Papua, itu keluar masuk hutan,
untuk mengunjungi stasi-stasi. Itu ada namanya stasi Modan, Kurnia, Saigon, itu daerah-daerah trans. Tetapi karena hancur jalannya, maka kadang motor pun tidak bisa tembus ke sana. Jalannya seperti sawah. Tetapi juga saya ketika jalan kaki dari rumah tidak pernah membawa tongkat. Di jalan nanti akan banyak tongkat. Di jalan nanti akan banyak orang yang menyediakan makanan ataupun apapun yang bisa kita makan di mana saja. Di jalan nanti Tuhan akan menyediakan sahabat, teman dalam perjalanan. Di jalan nanti kita akan mendapatkan penghiburan, semangat, banyak pengalaman-pengalaman ketika jalan kaki. Pada saat itu pertama kali saya tidak tahu bahwa kalau mengunjungi umat itu harus menginap. Karena kalau tidak mungkin waktunya. Maka waktu itu saya membawa tas yang ternyata tas saya itu tembus, tidak tahan hujan atau air. Karena di sana hampir tiap hari hujan. Dengan santainya saya membawa jaket yang saya pikir parasit, tetapi ternyata jaketnya adalah jaket yang tembus air. Basah semua yang saya bawa. Dan saya malam itu tidur dengan pakaian basah yang tentu saja bisa membuat masuk angin. Tetapi ternyata di tempat sana Tuhan sudah menyediakan. Kebetulan yang saya kunjungi adalah orang NTT yang transmigran di Papua di daerah Klamono. Saya tidur di rumahnya, memakai kelambu, kemudian diberikan selimut kain timur yang tentu saja saya dengan pakaian seadanya basah semua dan kemudian menghindari masuk angin. Maka saya hanya berselimutkan kain timur itu dan kemudian ini yang membuat saya semakin bersemangat dan belajar. Besok lagi saya punya pikiran, hati siap menginap. Bahkan beberapa hari ketika saya mengunjungi umat, mengunjungi stasi-stasi, memimpin ibadat-ibadat, dan akhirnya menjadikan semua yang diciptakan Tuhan adalah sahabat. Tangan kanan Tuhan yang selalu menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita gantungkan hidup kita. Selain kita bekerja keras, kita juga menyerahkan pada penyelenggaraan ilahi Tuhan. Kita berusaha sekuat tenaga seakan-akan 100% itu hasil kerja keras kita. Kita memohon kepada Tuhan, berpasrah kepadanya, menggantungkan hidup kita kepadanya, seakan-akan hidup kita tergantung pada kemurahan Tuhan 100%. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan